Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan akademia, salam sehat selalu. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 1 penelitian, namun untuk videonya akan saya bagi menjadi beberapa topik untuk menghindari penjelasan yang terlalu panjang. Saya mengambil PowerPoint kali ini dari Universitas UPJ ya. Ini sudah saya berikan link sumbernya, jadi nanti Anda bisa mencari di Google dan mengunduhnya secara langsung. Ketika kita berbicara tentang penyusunan bab 1 penelitian, itu ada 5 topik atau agenda yang akan dijelaskan di dalam PowerPoint ini. Dan di video kali ini saya memfokuskan pada poin nomor 1 terkait tentang sistematika bab 1 penelitian. Ketentuan penulisan penelitian biasanya di setiap universitas itu akan berbeda-beda, jadi Anda perlu melihat dari pedoman atau panduan penulisan karya ilmiah akhir dari studi Anda yang biasanya memang sudah ditentukan oleh wakil bidang akademik. Di tempat saya mengajar pada umumnya, pembagian bab yang ada di dalam penelitian, baik itu untuk skripsi maupun untuk magister atau tesis, lalu kemudian untuk disertasi sebagian besar cenderungnya memiliki unit-unit bab yang sama, di mana bab 1 itu pasti mengenai pendahuluan. Pendahuluan itu isinya tentang latar belakang masalah, lalu kemudian identifikasi masalah, lalu alasan mengapa penelitian itu dilakukan, sampai pada state of the art atau novelty dari penelitian yang kita akan teliti. Lalu kemudian bab 2 itu biasanya berkaitan dengan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka akan mencirikan konsep-konsep atau menjelaskan mengenai konsep-konsep dari variabel atau dari satu topik yang memang akan digunakan di dalam penelitian ya. Nah, tinjauan pustaka ini terkadang dia bagi penelitian kuantitatif sangat penting ya. Karena kalau kualitatif kita masih bisa untuk menambahkan teori-teori yang kurang saat ketika kita turun lapangan, tetapi kalau penelitian kuantitatif itu tidak bisa, karena sifatnya penelitian kuantitatif adalah menguji teori, sehingga kajian teori atau tinjauan pustaka yang ada di dalam bab 2 sudah baku di dalam penelitian kuantitatif. Lalu kemudian bab 3 itu berkaitan dengan metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai metode apa atau prosedur penelitian yang bagaimana yang akan digunakan atau dilaksanakan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan penelitian yang diajukan. Setelah kita menulis bab 3, dan biasanya bab 1, bab 2, bab 3 ini lalu kemudian nanti akan diselingi oleh seminar usulan penelitian atau seminar proposal penelitian, supaya mendapatkan masukan dari para dosen penguji mengenai proposal penelitian yang kita ajukan. Biasanya bagi mahasiswa bimbingan skripsi saya atau bagi mahasiswa bimbingan tesis saya mewajibkan kepada para mahasiswa sebelum mereka maju seminar usulan penelitian atau seminar proposal, mereka harus sudah siap dengan instrumen penelitiannya. Ya, jadi tidak hanya sampai bab 3 saja, tetapi masuk juga ke dalam instrumennya. Artinya 75% sebenarnya proposal itu sudah jadi. Karena kita di dalam seminar usulan penelitian itu akan banyak menerima masukan dari dosen penguji. Dibandingkan kalau kita tidak melampirkan instrumen, nanti kita melakukan kesalahan sampai pada sidang skripsi atau sidang tesis, kita akan ternyata menuliskan instrumen yang salah, itu bisa berakibat fatal. Jadi lebih baik instrumen penelitian itu sudah ada di dalam tahap sebelum seminar usulan penelitian atau sudah ada ketika Anda SUP atau seminar proposal.
Setelah kita menuliskan metodologi penelitian, lalu kemudian kita mengikuti seminar proposal, barulah kita kemudian difokuskan kepada menulis bab mengenai hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini adalah bab yang paling penting karena ini mau menggambarkan mengenai objek penelitian, menggambarkan mengenai hasil penelitian Anda, analisis Anda, dan kemudian pembahasan penelitian Anda. Dan bagusnya ya atau idealnya kita katakan ketika kita menuliskan hasil dan pembahasan, jumlah halamannya jangan sedikit karena kekuatan dari tulisan kita di skripsi, di tesis ataupun disertasi itu terletak pada bagian hasil dan pembahasan. Nanti di video-video berikutnya saya akan menjelaskan masing-masing bab ini. Lalu kemudian ada penutup atau kita biasa isi dengan kesimpulan, saran, dan implikasi biasanya. Kesimpulan itu adalah menjawab permasalahan penelitian yang sudah diajukan di bab 1. Atau kesimpulan juga bisa untuk menjelaskan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan di dalam bab 1. Jadi itu sudah merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah kita melakukan penelitian panjang dan itu kita simpulkan. Dan ingat, kesimpulan itu bukan berarti bahwa kita mengulang kembali hasil yang ada di dalam bab 4, tetapi Anda sudah membahasakan ulangnya dan Anda sudah menyimpulkan dengan bahasa Anda sendiri terkait dengan jawaban pertanyaan penelitian. Selain isi skripsi, ada juga beberapa bagian dari skripsi. Yang pertama yaitu halaman sampul. Halaman sampul biasanya terdiri dari judul dari penelitian Anda, nama Anda, logo universitas ya. Lalu kemudian biasanya tahun penulisan. Lalu kemudian ada halaman judul, dan ini sekali lagi daftar ini bisa saja berbeda untuk setiap universitas, tetapi sebagian besar biasanya seperti ini ya. Lalu ada lembar pernyataan originalitas Anda sebagai seorang peneliti dan biasanya dibubuhkan oleh materai. Lalu kemudian lembar persetujuan dosen pembimbing skripsi atau dosen pembimbing tesis, lembar pengesahan, lalu kemudian abstrak, ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya, ada daftar lampiran, daftar pustaka. Ini biasanya letaknya di bagian belakang setelah Anda menyusun bab mengenai kesimpulan dan saran. Lalu ada mengenai lampiran, data-data yang perlu dilampirkan, dan yang terakhir itu adalah kurikulum vitae Anda sebagai seorang peneliti. Lampiran laporan penelitian atau lampiran laporan skripsi atau tesis itu biasanya bisa berisi mengenai instrumen yang sudah Anda sebarkan kepada para unit analisis atau kepada para partisipan ya. Itu Anda lampirkan. Bagusnya lagi kalau Anda melampirkan kuesioner atau melampirkan instrumen itu hasil yang sudah diisi oleh subjek peneliti. Meskipun tidak perlu semuanya kita lampirkan, tetapi misalkan kita bisa ambil sampel 5 orang atau 10 jawaban itu yang kita laporkan ke dalam skripsi kita atau ke dalam tesis kita. Lalu kemudian hasil output pengolahan data. Kalau Anda menggunakan Excel atau Anda menggunakan SPSS, lampirkan data mentahnya. Sehingga kalau misalkan dosen penguji ingin bertanya mengenai data mentah, Anda tinggal gampang membukanya. Dan biasanya ada beberapa mahasiswa saya melakukan kesalahan ketika di lampiran itu tidak diberikan nomor halaman. Wajib yang namanya lampiran itu harus diberikan nomor halaman untuk mempermudah ketika dosen penguji ingin menanyakan lampiran tertentu. Dosen bisa langsung mengatakan bisa buka halaman sekian, jadi itu mempermudah Anda. Lalu kemudian di dalam lampiran juga Anda bisa menyertakan foto-foto. Foto-foto tidak perlu dilampirkan di dalam isi dari tubuh skripsi ataupun tesis, tetapi bisa Anda lampirkan, termasuk kalau Anda melakukan penelitian pengembangan berupa produk itu bisa ditempelkan di bagian lampiran. Meskipun nanti imbasnya biasanya laporan penelitian kita akan menjadi lebih tebal.
Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah Anda wajib melampirkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari perusahaan atau dari lembaga atau dari sekolah tempat kegiatan penelitian itu dilakukan ya. Biasanya kita ketika datang ke lokasi penelitian kita juga membawa surat izin penelitian dari universitas. Nah, begitu kita selesai juga harus wajib ada surat keterangan dari tempat di mana kita melakukan kegiatan penelitian. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Misalkan Anda wajib melampirkan surat izin melakukan penelitian dari program studi, dilampirkan ya sebagai bukti bahwa Anda ingin turun ke lapangan. Lalu ada lembar bimbingan, dan biasanya di universitas tempat saya mengajar, lembar bimbingan itu terpisah dari laporan penelitian ya. Yang dilampirkan hanya surat izin melakukan penelitian serta surat keterangan penelitiannya saja, beserta instrumen maupun hasil output pengolahan data maupun foto-foto. Tetapi lembar bimbingan itu biasanya terpisah. Kira-kira demikian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.